Pernahkah kamu merasa tak dihargai di tengah keluargamu sendiri? Omonganmu seolah angin lalu, keputusanmu selalu dibatalkan, bahkan kehadiranmu tidak dianggap. Kalau kamu merasakan hal ini, tenang, kamu tidak sendiri. Akan tetapi, ini bukan akhir dari ceritamu, melainkan ini baru awal permulaan. Kamu berasa hidup dalam lingkungan yang tidak adil, di mana status sosial kamu selalu diukur dari isi dompet, bukan dari isi hati kamu. Bahkan dalam keluarga kamu sendiri, pada saat kamu belum punya apa-apa, kamu dianggap tak layak bicara, dan apalagi mengambil keputusan. Kamu melihat, om kamu yang kaya, dia selalu dihormati. Saudaramu yang sukses, didengar pendapatnya. Tapi kamu, hanya jadi pelengkap saja. Bahkan hanya jadi bayangan saja. Memang tidak enak rasanya. Ini sangat menyakitkan rasanya. Tapi sebenarnya ini juga membukakan mata kamu. Hidup ini memang keras. Dan terkadang, bahkan seringnya, rasa hormat itu dibeli pakai uang. Semangat untuk kamu, lalu munculkan pertanyaan besarmu. Apakah hanya orang kaya saja yang layak dihargai? Jawabannya sederhana, di mata dunia, iya. Tapi bukan untuk menyalahkan dunia. Ini justru peluang untuk kamu mengubah posisimu. Jadi mulai sekarang alergikan diri kamu dengan kemiskinan, menjadilah kaya, agar hidupmu tidak lagi diremehkan. Jika kamu ingin didengar, maka buat dirimu bernilai. Jika kamu ingin dihormati, jadilah pemilik keputusan. Dan untuk itu, kamu butuh satu hal yang dapat merubah dan membalik semua itu. Jawabannya adalah, kebebasan finansial. Jadikanlah dirimu kaya, agar bisa selesai semua permasalahan yang dapat diselesaikan dengan uang. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang, banyak hal baik yang tak didengar. Kamu nggak bisa dan nggak boleh terus-terusan mengeluh, karena tidak dianggap. Percayalah, dunia tidak akan berubah hanya karena kamu menangis. Dan yakinlah, bahwa dunia bisa tunduk kepada kamu, kalau kamu tunjukkan nilai lebihmu yang tidak bisa diabaikan oleh mereka yang merendahkanmu. Sekarang waktunya buat kamu, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, bekerjalah dan berpikirlah tentang bagaimana caranya kamu bisa menjadi kaya. Ini ada beberapa cara, untuk kamu memulai, dari apa yang kamu miliki saat ini. Kalau kamu hanya punya HP saat ini, maka jadikan HP-mu adalah mesin uang. Jualanlah di media sosial, e-commerce, dan bangunlah personal branding. Jual apa saja, mulai dari makanan ringan, jasa titip, sampai konten edukasi. Kamu gak perlu langsung sukses. Akan tetapi kamu cuma perlu konsisten dalam mengerjakannya. Karena dunia lebih menghormati mereka yang berproses, dibanding mereka yang hanya berteori. Kamu bisa jadi biasa-biasa saja seumur hidup kalau tidak punya satu keahlian mahal. Pilihlah salah satu keahlianmu. Jadi ahli di bidang desain, jago copywriting, ahli di bidang editing video, jago jualan, atau kuasai public speaking, bahkan jago ngoding. Ayo buktikan dirimu, jadilah berarti dalam setiap nafasmu. Pelajari skill itu sampai kamu bisa bilang, saya bisa bantu orang menghasilkan uang lewat keahlian saya. Disitulah uang akan datang, dan respek akan menyusul. Seringkali, orang yang baru mulai ingin langsung punya banyak sumber penghasilan. Tapi kenyataannya, mereka malah kehabisan tenaga, dan gak jadi apa-apa. Kalau kamu merasa tidak dianggap, jangan tergesa-gesa ingin jat semuanya. Fokuslah dulu jadi sesuatu, di satu bidang yang kamu kuasai. Temukan satu bidang yang potensial. Cari satu bidang yang kamu suka dan ada duitnya. Entah itu, jualan makanan, desain grafis, jasa penulisan, fotografi, menjadi reseller. Tandanya itu potensial, banyak orang yang bersedia membayar untuk jasa atau produk di bidang itu.
Saran untuk kamu, jangan pilih terlalu banyak bidang usahanya. Cara memilihnya, tulis 3 bidang yang kamu bisa, lalu coret sampai tinggal 1 yang paling realistis dan menghasilkan menurut kamu. Dalami dan latih skillnya setiap hari. Kalau sudah pilih salah satunya, maka kamu harus benar-benar niat belajar. Baca buku, ikut kelas online, tonton YouTube, atau tanya ke mentor. Jangan kejar duitnya dulu. Kamu harus kejar dulu pantasnya. Buat jadwal belajar harian, 30 menit sampai dengan 1 jam per hari. Praktekkan langsung ilmunya, jangan cuma teori, jangan takut dengan kegagalan, kalau gagal bangkit lagi, dan seterusnya. Bangun portofolio dan reputasimu. Buatlah orang percaya dulu bahwa kamu bisa dan ahli di bidang itu. Upload hasil kerjamu. Beri contoh nyata. Lakukan beberapa pekerjaan gratis untuk bukti kemampuanmu. Gunakan media sosial sebagai etalase karyamu. Minta testimoni dari klien pertamamu itu agar klien berikut bisa melihat bukti dari pekerjaanmu. Hasilkan uang pertamamu, sebesar apapun itu. Begitu kamu dapat klien pertama atau penjualan pertama, kamu akan merasa hidup. Karena kamu sadar, ternyata kamu punya nilai yang lebih. Jangan kejar harga tinggi di awal, kejar volume dan bukti kerja dulu. Uang belum besar tapi stabil, lebih baik daripada rencana besar yang kosong. Optimalkan satu penghasilan hingga stabil. Sebelum kamu mikir buka cabang, jualan lain, atau bisnis kedua. Pastikan sumber penghasilan pertama ini sudah stabil dan autopilot. Artinya, kamu sudah punya alur kerja yang jelas, usaha kamu sudah menghasilkan secara rutin, dan pastinya sudah gak bikin kamu stres tiap bulan. Kalau usaha kamu belum bisa bayar kebutuhan harian dari satu bidang itu, jangan loncat ke bidang lain dulu ya, nanti bisa tambah pusing atau malah tidak akan menjadi bisnis yang menghasilkan. Pelajari terus permasalahan bisnis yang datang. Cari solusi dari setiap masalah yang datang, sampai benar-benar kamu matang dengan bidang kamu itu. Fokuskan apa yang menjadi pencapaianmu, ingat hinaan dan rasa tidak dianggap dalam lingkungan itu, tidak akan hilang jika kamu tidak menghentikan dengan kekayaan dari dirimu. Jangan gampang patah semangat, ujian pasti menghampiri setiap usaha yang sedang kita usahakan. Teruslah tatap cita-citamu, dan jangan sekali-kali mengkhianati cita-citamu. Kamu ingin dihargai? Fokus dulu, buktikan kamu ahli. Karena orang tidak akan percaya sama kamu kalau kamu sendiri masih bingung siapa dirimu. Fokus itu bukan menutup diri dari peluang, tapi memberi ruang agar satu peluang bisa jadi jalan keluar. Orang miskin itu bukan karena nggak punya penghasilan, tapi karena nggak bisa kelola uang. Punya uang 1 juta, tabung 300.000. Punya uang 5 juta, sisihkan untuk dana darurat. Pelajari basic investasi, mulai dari emas, reksadana, atau buka tabungan berjangka. Karena kamu gak akan dihormati kalau kamu selalu kehabisan uang setiap akhir bulan. Kamu dihormati ketika kamu terlihat stabil, tidak panik, dan bisa bantu orang lain. Mulai buang hidup dengan kebanyakan gaya, sesuaikan gayamu dengan isi dompetmu saat ini. Hindari kebiasaan berhutang untuk memiliki barang yang kamu inginkan. Azamkan dalam diri mulai sekarang, bahwasanya kalau kamu ingin membeli sesuatu, harus dengan uang cash. Tundalah kenikmatan hidupmu hingga nanti hidupmu benar-benar bisa kamu nikmati sesungguhnya. Banyak berdoa kepada Tuhan, agar selalu diberikan kemudahan dalam berusaha. Kamu gak harus jadi miliarder untuk dihormati. Kamu cuma perlu mandiri secara finansial. Karena kemandirian itulah yang bikin orang melihatmu beda. Dulu kamu dianggap beban, sekarang kamu jadi contoh. Bukan hasilnya yang langsung membuat kamu dihormati, tapi prosesmu yang membuat kamu mulai diperhitungkan. Orang yang dulunya meremehkan, mulai bertanya, "Kamu sekarang ngapain aja sih?" Dan kamu akan tersenyum, tanpa perlu balas dendam. Sampai akhirnya, kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu menjelaskan, karena rekeningmu yang akan bicara. Ketika kamu kaya, kamu punya pilihan. Kamu bisa memilih siapa yang layak mendengar suaramu, dan siapa yang tak lagi pantas menentukan arah hidupmu. Jadi jika kamu merasa kecil hari ini, jadikan rasa sakitmu sebagai bahan bakar. Bangkit bukan demi pamer, tapi demi harga dirimu yang sempat diinjak. Karena dalam dunia nyata, bukan kata-kata indah yang membuat orang mendengarkanmu, tapi kekuatan, hasil,
dan uangmu yang akan membuka pintu. Jangan dibenci, pelajari caranya. Kalau kamu relate dengan kisah ini, tulis di komentar, "Aku akan bangkit, aku pantas dihormati." Jangan lupa share ke temanmu yang sedang merasa tak dianggap. Karena satu hal yang tak boleh kita lupakan adalah, harga diri tidak bisa ditawar, tapi bisa dibeli dengan perjuangan.